Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Majelis Jemaat GPIB Paulus Jakarta menyambut dengan penuh sukacita dalam ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan bagi dua orang warga gereja, Hans David Lasut dengan Forilia Christina Tarore. Ibadah ini dilayani oleh Pendeta Romi Mateus sebagai pelayan firman beserta segenap presbiter dan pelayan yang bertugas. Saudara-saudara, disilahkan berdiri. Kita menyambut kedua mempelai dan keluarga memasuki ruang ibadah. Umat Allah yang terkasih, dengan tetap berdiri, kini marilah menghadap Tuhan dalam persekutuan ini dengan penuh sukacita, dengan menaikkan wadah bagi kemuliaannya. Nyanyian umat KK42, mulia-mulia namanya.
Marilah kita memulai ibadah ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Bahagia tiap rumah tangga di mana Yesus tinggal tetap Dan merasakan tiap sukacita karena Tuhannya tiada lelah. di mana hati girang menyambutmu Dan bangun dengan berseri. Dia bangun Menanti sabda dan mengatakan firman-Nya. bahagia rumah yang sepakat Hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga damai dapat di dalam sinar-Mu, di mana suka duka akan dibagi. ikatan kasih semakin erat. Di luar Tuhan tidak ada lagi. dan dapat menjadi Umat Allah yang terkasih, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan dan perenungan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa dan Kristus Maha Pengasih, ketika kasih dan kesetiaan bertaut, hati kami bersyukur, mata dan hati kami menengadah dan jiwa kami terbuka untuk menanti firman-Mu. Berilah Roh Kudus-Mu membimbing kami, khususnya kedua anak-Mu ini, untuk mendalami kekayaan firman dan kebenaran-Mu, supaya dalam pergumulan dan pencobaan mereka tetap bertumpu kepada janji-Mu, dan dalam kesenangan mereka hanya berbicara tentang kasih-Mu. Biarlah hidup rumah tangga mereka selalu disinari terang firman-Mu, dan selalu Engkau limpahkan dengan berkat-Mu, sehingga dalam untung atau malang mereka tetap menjadi anak-anak-Mu yang setia, sampai Engkau masukkan mereka dalam fajar kekal yang tidak pernah sirna. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Umat Allah yang terkasih, disilakan berdiri. Bacaan Alkitab dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11 yang menyatakan, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur."
Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang benar mendengar dan melakukan firman Tuhan dan hidup setiap hari. Terpujilah Allah. Haleluya. Haleluya, haleluya. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, cerita perkawinan di Kana adalah kisah yang tentunya kita semua sudah mengetahui bagaimana dalam peristiwa perkawinan itu Yesus mengubah air menjadi anggur, dan Injil Yohanes menyebut bahwa ini merupakan mujizat Yesus yang pertama, dan hal itu bisa kita baca di ayat yang ke-11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Jadi hal yang menarik bahwa Yesus melakukan mujizat itu pertama-tama dalam sebuah pesta perkawinan, bukan di depan di suatu ruangan publik, tapi di dalam perkawinan, ya, yang mana melalui perkawinan itu akan terbentuk sebuah keluarga yang baru. Saudara-saudara, Bapak Ibu, jadi kehadiran Yesus dalam acara perkawinan juga mau menunjukkan perhatiannya yang sangat besar kepada hidup berkeluarga. Itu artinya Tuhan Yesus sangat peduli dengan hidup berumah tangga. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dalam tradisi masyarakat Yahudi memang pesta perkawinan dilangsungkan secara besar-besaran, ya, dilangsungkan secara meriah, dan biasanya dilaksanakan selama 7 hari, di mana banyak orang datang untuk bersukacita bersama mempelai dan keluarga. Dan dikisahkan dalam pembacaan ini ketika mereka sedang melangsungkan pesta perkawinan, ya, terjadi peristiwa yang tentunya tidak pernah diharapkan. Ya, masa mereka mau melaksanakan perkawinan lalu kemudian ada
peristiwa yang kemudian menyebabkan perasaan malu gitu ya, karena diceritakan bahwa ketika mereka sedang melaksanakan pesta perkawinan, mereka kekurangan atau kehabisan anggur. Jadi saudara-saudara, memang segala persiapan sudah mereka lakukan dengan baik, semua rencana sudah disusun dengan baik, tetapi ada saja hal yang tidak pernah disangka, hal yang tidak pernah dipikirkan itu terjadi. Ini mau menggambarkan juga, menunjukkan kepada kita bahwa sebagai manusia kita memiliki keterbatasan. Rencana manusia tidak ada yang sempurna, selalu saja ada kelemahan, selalu saja ada keterbatasan di dalam setiap rencana yang kita lakukan, yang kita perbuat. Tetapi rencana Tuhan tidak pernah gagal. Dan karena itu ketika muncul masalah ini, Maria ibu Yesus yang hadir dalam pesta itu berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Dengan pernyataan ini Maria berharap agar Yesus segera berbuat sesuatu ya untuk menolong keluarga yang sedang dalam masalah tersebut. Saudara-saudara, apakah Yesus segera menolong? Kalau kita perhatikan, ya memang Yesus menolong kemudian, tetapi sebelum dia menolong, dia mengatakan suatu ungkapan yang sangat penting untuk juga kita renungkan pada saat ini. Yesus mengatakan apa kepada Maria? Dia mengatakan, saatku belum tiba. Jadi ada saatnya Tuhan, ada saatnya manusia. Kalau Tuhan mengatakan saatku belum tiba, berarti ya kita sebagai manusia tidak bisa memaksakan Tuhan untuk berbuat secepat yang kita inginkan. Dan kata-kata ini mengandung makna bahwa Dia adalah Tuhan yang berkuasa, Dia adalah Tuhan yang berdaulat, yang Dia bebas daripada usaha kita sebagai manusia untuk mengatur Tuhan. Ya, kita sebagai manusia, kita tidak dapat memaksa Tuhan untuk segera berbuat sesuai dengan keinginan, sesuai dengan kemauan kita dikala kita sedang menghadapi masalah atau menghadapi pergumulan. Jadi Yesus bebas dari segala macam kuasa, sebab Dia adalah Tuhan yang berdaulat, yang tentunya kalau Dia berbuat sesuatu, kalau Dia bertindak, saudara-saudara, maka Dia akan bertindak sesuai dengan rencana dan waktunya. Jadi Tuhan tidak dapat diatur, dikendalikan oleh manusia. Pertanyaannya adalah, siapakah kita ini sehingga kita merasa berhak untuk mengatur Tuhan? Kita berhak untuk menentukan apa yang harus Tuhan lakukan bagi kita. Ya, Tuhan itu bukanlah, kalau dalam cerita Aladin, Bapak Ibu tahu cerita Aladin, punya lampu ajaib ya, lalu digosok-gosok lampunya, lalu keluar jinnya gitu ya, lalu kemudian jinnya akan mengatakan, mintalah apa yang kamu mau, seolah-olah jinnya itu adalah pelayan dari Aladin. Tuhan tidak seperti itu ya. Kita tidak bisa memperlakukan Tuhan seperti itu, karena Tuhan bukanlah seperti itu yang bisa segera memberikan semua kemauan kita, semua keinginan kita sebagai manusia. Dan kalau kita berbicara tentang penyertaan dan pertolongan Tuhan, itu pasti, saudara-saudara, kalau Tuhan mau memberikan pertolongannya, Tuhan akan nyatakan pada saatnya. Dan kita lihat dalam bacaan ini bagaimana pertolongan Tuhan pada akhirnya Tuhan berikan. Yesus melakukan mujizat, mengubah air menjadi anggur.
Ya, jadi dia menyuruh para pelayan mengisi tempayan-tempayan dengan air. Lalu kemudian saudara-saudara, disitulah kita melihat bagaimana Yesus menyatakan kuasanya, bahwa segala sesuatu yang tidak mungkin, bahkan yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, nyatanya dapat dilakukan oleh Allah yang Maha Kuasa. Karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Saudara-saudara, Bapak Ibu, kisah ini menjadi perenungan bagi kita yang hari ini bersama-sama kita hadir dalam suasana penuh sukacita, menyaksikan kedua saudara kita Hans dan Lia yang akan menerima pemberkatan perkawinan. Mereka akan menjalani kehidupan sebagai suami dan istri, menjalani kehidupan rumah tangga. Dan karena itu kita diajak untuk merenungkan karya Tuhan Yesus, bahwa tidak ada perkara yang tidak dapat dilakukan oleh Allah, termasuk hal-hal yang dianggap mustahil oleh manusia. Karena itu ketika kita menyadari bahwa Tuhan dapat berperkara dalam kehidupan kita, saudara-saudara, maka marilah kita selalu membuka diri kita kepada Tuhan. Marilah kita menjadi keluarga yang senantiasa mengandalkan Tuhan, mengandalkan pertolongan Tuhan. Jadikanlah Tuhan Yesus sebagai penolong, ya, penolong satu-satunya di dalam kehidupan rumah tangga, khususnya bagi Hans dan Lia. Tapi ingatlah bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang berdaulat, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat mengatur, yang dapat memaksakan keinginan, atau kita tidak dapat membujuk dia untuk berbuat sesuai dengan keinginan kita. Jadi sebagai suami dan istri harus menjadi orang yang tunduk, taat kepada Tuhan, ya. Dan sebagai suami istri juga menyadari apa yang harus dilakukan, apa tanggung jawab suami istri itu, seperti yang firman Tuhan katakan, hai suami kasihilah istrimu, kan? Hai istri tunduklah kepada suami. Karena suami adalah kepala, tapi jangan mentang-mentang kepala, oh saya kepala gitu kan, saya di atas, jadi bisa merasa diri paling tinggi, bisa berbuat sesuka hati. Ya, kalau kepala suami itu kepala, Bapak Ibu, istri itu leher. Ya, leher yang menopang kepala ini, betul? Sehingga leher kepala ini bisa digerakkan ini karena ada leher, kan? Coba nggak ada leher, Bapak Ibu, kepalanya nggak bisa gerak-gerak gitu, kaku gitu. Jadi itulah, ya, saling menopang, ya, dalam kehidupan rumah tangga. Jadi marilah kita senantiasa menjadi umat Tuhan yang mengandalkan Dia, karena kita menyadari bahwa dalam mengarungi kehidupan rumah tangga pasti penuh dengan pergumulan dan tantangan. Ya, masalah dalam rumah tangga itu adalah sesuatu hal yang tidak usah kita mengundang masalah, datang sendiri masalahnya, Bapak Ibu. Ya, macam-macam masalahnya. Bagi yang sudah berumah tangga berapa tahun, tentunya tahu bagaimana masalah dalam rumah tangga itu, ya. Dan seringkali masalah juga ada karena itu perbedaan-perbedaan gitu, ya. Sebagai contoh misalnya, berbeda dalam hal memencet odol, Bapak Ibu, ya. Pencet odol aja bisa jadi keributan, ya. Kalau biasanya untuk hemat itu pencetnya dari bawah gitu, tapi kalau udah mau hemat, ya sembarang aja pencetnya. Itu bisa menjadi masalah dalam rumah tangga gitu, ya. Tapi saudara-saudara, kita diingatkan bahwa marilah kita menjadi suami dan istri yang
setia dan taat kepada Tuhan, juga menjadi keluarga yang senantiasa hidup dengan penuh syukur. Ya, dan ketaatan itu juga biarlah kita tunjukkan, kita nyatakan di tengah-tengah dunia ini, karena keluarga itu dibentuk Tuhan, ya, dalam rencana Tuhan semuanya. Keluarga yang dibentuk adalah gambaran dari perjanjian antara Allah dan umatnya, sehingga perkawinan itu kita berbicara adalah sesuatu yang sakral, sesuatu yang kudus, karena melambangkan perjanjian antara Allah dan umatnya, sehingga perkawinan itu harus dihormati, dijunjung tinggi, jangan sampai dinodai, ya, apalagi kemudian berakhir dengan perceraian. Karena saudara-saudara, kalau kita berbicara perkawinan itu kan dalam kekristenan itu jelas, ya, firman Tuhan mengatakan ketika Tuhan sudah mempersatukan dua orang ini menjadi satu, ya, apa yang telah Allah persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia, gitu ya. Jadi mari jalani rumah tangga bagi Hans dan Lia. Kemarin kita berbicara, ya, kita bercakap-cakap, tentunya sudah saling mengenal, ya. Hans dan Lia pacarannya sampai 10 tahun, ya Bapak Ibu, ya. Ya, biasanya saya bilang jarang itu biasanya jadi, tapi ini luar biasa memang rencana Tuhan, ya. Nah, dalam rumah tangga juga pasti akan menghadapi masalah, keributan, itu adalah hal yang biasa. Tidak ada rumah tangga yang tidak pernah bertengkar, Bapak Ibu. Betul? Pasti ada pertengkaran, ya. Pertengkaran, tetapi pertengkaran itu bagaimana kita bisa mengatasi pertengkaran itu? Jangan sampai pertengkaran ini kita biarkan berdampak juga bagi anak-anak kita, ya, sehingga seringkali juga anak-anak menjadi korban dari ketika ada suami dan istri, ayah dan ibunya bertengkar. Seperti cerita seorang anak yang datang terlambat ke sekolah, Bapak Ibu. Sampai di sekolah ditanya sama gurunya, kenapa kamu datang terlambat? Oh, tadi di rumah papa dan mama bertengkar, ribut. Oh, jadi kamu tunggu mereka selesai bertengkar baru kamu datang ke sekolah? Tidak, saya tunggu sepatu saya. Iya, ternyata sepatunya dipegang, gitu. Satunya dipegang sama papanya, satunya pegang sama mamanya. Untuk apa, Bapak Ibu? Untuk bertengkar pakai sepatu anaknya, gitu. Ya, jadi saudara-saudara, karena itu dalam kehidupan rumah tangga juga perlu untuk terus, ya, membangun komunikasi yang baik, ya, saling mendengarkan, ya, hidup sebagai pasangan suami istri, sikap saling mendengarkan juga sangat dibutuhkan, gitu ya. Karena itu berikan waktu untuk mendengarkan kata hati pasangan Anda, ya. Jadi saling memperhatikan. Kadang memang dia tidak butuh solusi untuk masalah yang dihadapi, tetapi bagaimana kehadiran kita untuk mendengarkan hal-hal yang mengganjal hatinya. Jadi itu juga dalam rumah tangga harus saling ada komunikasi, gitu ya. Sesibuk apapun, bagaimana kita tetap memelihara komunikasi dengan saling mendengarkan. Dan juga saling menerima, karena saudara-saudara, seperti ungkapan yang mengatakan nobody's perfect. Tidak ada orang yang sempurna, ya. Setiap orang harus bisa menerima kekurangan pasangan, ya, seperti dia mencintai apa yang menjadi kelebihan pasangannya. Jangan hanya mencintai kelebihannya, tapi juga cintailah kekurangannya, cintailah kelemahannya, ya. Itulah cinta sebenarnya, ya. Berikanlah cinta dan kasih itu walau itu tak harus sempurna. Setiap orang pernah salah, namun berani untuk lebih baik itu jauh menyenangkan dan mendamaikan. Dan juga jangan pernah menyimpan amarah, ya. Karena kalau bertengkar biasanya ada muncul amarah, gitu ya. Bahtera hidup bersama sebagai pasangan tidak pernah jauh dari kata masalah. Maka jika ada masalah, selesaikan secara baik dan dewasa bersama pasangan. Jadi bersama-sama, gitu ya. Jangan masalahnya dilempar sama orang tua, wah itu.
Ini kan seringkali, oh masalahnya dilempar sama orang tua. Orang tua nggak boleh. Jadi harus bersama-sama dalam kedewasaan itu, ya, menghadapi dan menyelesaikan masalah. Bagaimana jalan keluarnya? Ya minta pertolongan Tuhan dong, ya kan? Kita kan orang beriman, kita orang percaya kepada Tuhan. Berdoa bersama-sama, baca firman Tuhan, karena firman Tuhan itu yang akan memberikan petunjuk. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan hidupku. Jangan Alkitab hanya sebagai simbol aja. Kalau ditanya apa isi Alkitab, ketika ditanya sama seorang anak, apa isi Alkitab Bapak dan Ibu? Oh, isinya ada bon, ada apa, ada bekas itu bekas daun-daun gitu ya. Bukan itu, saudara-saudara. Karena Alkitab isinya adalah firman Tuhan yang inilah yang harus kita jadikan sebagai pedoman, penuntun ya dalam hidup rumah tangga. Ya, karena firman Tuhan itu ya seperti dikatakan, firman Tuhan itu memberikan petunjuk, ya, menyatakan kesalahan, mendidik orang dalam kebenaran, ya. Firman Tuhan seperti sebuah cermin di mana kita bisa mengenal siapa diri kita. Kalau kita dalam keadaan berantakan, kita bercermin, kita tahu diri kita. Firman Tuhan seperti itu, memperlihatkan segala keberadaan kita sebagai manusia. Jadi masalah-masalah pasti akan ada, tetapi sekali lagi jangan pendam amarah, ya, karena memendam amarah hanya akan menjadi bom waktu untuk menambah masalah-masalah baru di masa mendatang. Jadi selesaikan masalah, jangan disimpan masalah itu, ya kan? Apalagi kalau sudah selesai masalah kemudian diungkit lagi masalahnya. Itu seringkali terjadi juga nanti, ya, dalam rumah tangga, nanti diungkit masalah yang sudah lewat. Jangan, udah, yang lama sudah berlalu, ya, seperti firman Tuhan, yang baru sudah datang. Barang siapa yang ada dalam Kristus, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini adalah hal yang baru, hari yang baru, kehidupan yang baru yang akan Hans dan Lia jalani ke depan. Karena itu jangan takut, jangan bimbang. Jika kita sungguh-sungguh percaya dan taat, maka kita tidak akan dipermalukan oleh Tuhan. Hidup berumah tangga bukanlah hidup yang tanpa masalah atau pergumulan. Karena itu jika hidup kita dipenuhi dengan masalah, bahkan juga mungkin kepahitan, ketawaran, mari datanglah kepada Kristus, agar segala kepahitan kita diubah menjadi manis. Hidup yang manis, hidup yang penuh sukacita, hidup yang menjadi berkat dan memberkati orang lain. Jika hidup kita dipenuhi dengan kemanisan, ya, seperti rasa anggur yang manis itu yang Tuhan telah ubahkan dari air itu, ya. Bahkan dikatakan itu adalah anggur yang paling baik gitu. Itu artinya Tuhan memberikan yang terbaik. Tuhan tidak pernah memberikan yang tidak baik dalam kehidupan anak-anaknya. Jadi jika hidup kita dipenuhi dengan kemanisan, maka orang-orang di sekitar kita akan diberkati karena mereka akan melihat Kristus, Yesus Kristus yang hadir menguasai hidup kita sebagai anak-anaknya. Jadi bersama dengan Yesus, perjalanan rumah tangga akan selalu diberkati, bahkan dalam situasi paling buruk sekalipun, ya. Karena itu mari sebelum melangkah lebih jauh, Hans dan Lia, tetapkan siapa yang akan memimpin kehidupan rumah tangga kalian. Siapa pemimpin yang sesungguhnya? Tidak ada yang lain kecuali satu, yaitu Tuhan Yesus. Karena dialah yang mempersatukan, dialah yang akan memberkati dan meneguhkan perkawinan kalian. Selamat untuk Hans dan Lia dan juga keluarga besar Lasut dan Tarore yang hari ini menyaksikan kedua anak terkasih dipersatukan di dalam Tuhan. Amin. Umat Allah disilakan berdiri di dalam kesatuan gereja Kristus di segala waktu dan tempat. Bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan percaya kita menurut rumusan pengakuan iman rasuli. Biarlah hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali, silakan duduk. Allah Bapa yang Maha Kuasa menciptakan langit dan bumi serta segala sesuatu di dalamnya, dan menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Rasul Paulus menegaskan bahwa persekutuan seumur hidup antara suami dan istri merupakan suatu rahasia besar yang mencerminkan hubungan Kristus dengan umatnya. Sebab itu perkawinan wajib dijunjung tinggi, hidup dengan penuh syukur dan tanggung jawab dalam ketaatan kepada Allah. Bahwa oleh dosa dan pelanggaran manusia, perkawinan diperhadapkan kepada kesukaran dan tantangan, pergumulan, pencobaan, masalah kehidupan, bahkan kedukaan. Walaupun demikian, Kristus telah menempatkan perkawinan orang percaya di dalam terang kasih karunia-Nya, menjamin keselamatan dan kebahagiaan. Seisi rumah tangga yang setia beriman kepadanya, bertekun dalam doa serta membaca Alkitab. Rasul Petrus menasehatkan, sebab itu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuanmu. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidupmu, demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan kekal. Di dalam kasih satu kepada yang lain, hendaklah pasangan suami dan istri mengakui Yesus Kristus yang mengasihi sampai dengan maut memisahkan maupun akhir zaman. Hendaknya rumah tangga Kristen tetap setia dengan menjadi teladan yang baik yang dapat membawa berkat bagi masyarakat dan alam semesta seturut kehendak Allah. Seisi rumah tangga haruslah hidup beralaskan kepada firman Tuhan. Oleh karena itu, kepada kedua mempelai Hans David Lasut dengan Forilia Christina Tarore, disilakan berdiri dan dengarlah amanat perkawinan Kristen sebagai berikut. Yang pertama, hendaklah pasangan suami dan istri sesuai dengan kehendak Allah saling membantu dan saling melayani dengan penuh kasih, baik dalam kebutuhan hidup sekarang maupun hidup yang akan datang, sehingga dapat menjadi berkat bagi sesama. Yang kedua, hendaklah pasangan suami dan istri membentuk persekutuan hidup yang kokoh teguh sampai kematian memisahkan, membina dan mengatur rumah tangga dengan baik sehingga berlangsung harmonis dan bahagia. Dan apabila Allah mengaruniakan anak atau anak-anak,
Maka orang tua wajib memelihara dan mendidik mereka dalam sikap takut akan Tuhan dan pengenalan akan Juru Selamat. Yang ketiga, hendaklah pasangan suami dan istri menjalankan hidup bersama dalam kekudusan perkawinan dengan tetap menjaga kekudusan tubuhnya. Masing-masing harus menjauhkan hubungan yang tidak dikehendaki Allah dengan orang lain dan tetap mempertahankan rumah tangganya sebagai bait Roh Kudus. Apakah saudara berdua bersedia melaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan kesetiaan amanat perkawinan Kristen tersebut? Kami bersedia. Tuhan menolong dan menguatkan saudara berdua. Kami mengundang saudara berdua untuk saling mengucapkan janji setia perkawinan yang kudus di hadapan Allah dan umatnya. Silakan berhadapan, berjabat tangan. Saya, Hans David Lasut, menyambut engkau, Forilia Christina Tarore, sebagai istriku dan berjanji untuk tetap setia, mengasihi engkau dalam suka maupun duka, rela berkorban, dan tidak akan meninggalkan engkau. Saya berjanji untuk memelihara engkau dalam kasih sebagaimana diwajibkan seorang suami yang beriman kepada Yesus Kristus. Saya, Forilia Christina Tarore, menyambut engkau dan David Lasut sebagai suamiku dan berjanji untuk tetap setia, mengasihi engkau baik dalam suka dan duka, rela berkorban, serta tidak akan meninggalkan engkau. Saya berjanji akan memelihara engkau dengan penuh kasih, sebagaimana wajib dilakukan oleh seorang istri yang beriman kepada Yesus Kristus. Cincin ini melambangkan ikatan perkawinan yang kudus, mulia dan berharga. Kini sematkanlah cincin ini masing-masing pada jari pasangan. Forilia, terimalah cincin ini sebagai bentuk cinta dan kesetiaanku yang tidak akan pernah berakhir. Hans, terimalah cincin ini sebagai simbol cinta dan kesetiaanku yang tidak pernah berakhir. Mendengar janji setia perkawinan kalian, maka berdasarkan kasih setia Tuhan Yesus Kristus yang menyebut diri mempelai umatnya, kami meneguhkan perkawinan saudara berdua di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan,
Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Umat Allah yang terkasih, dipersilakan berdiri. Kita memohon berkat Tuhan bagi kedua mempelai. Hiduplah menurut janjimu, hayatilah tugas dan tanggung jawabmu sebagai suami istri yang beriman di dalam keluarga, persekutuan, dan dalam masyarakat, serta terimalah berkat Tuhan. Allah yang telah memanggil dan mempersatukan kamu dalam perkawinan ini akan memberkati kamu dan memenuhi rumah tanggamu dengan kasih karunia Roh Kudus, supaya di dalam iman, pengharapan, dan kasih kamu hidup suci dan bahagia selama-lamanya. Bapak Ibu akan tukar tempat posisi ya. Hadapan ya. Pembukaan cadar silakan. Hans ya. Silakan orang tua, para saksi, kita akan melaksanakan penandatanganan buku perkawinan. Keluarga Lasut dan keluarga Taroreh, terimalah anak-anakmu ini sebagai bagian dari keluargamu
Doakanlah mereka agar bahagia serta sejahtera di dalam Tuhan. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namamu di hatiku. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku. Pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanmu. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru. Tetes air matamu yang kau tabur di tupai bahagia. Kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku. Pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanmu. Dalam doaku berseru. Tetes air matamu yang kau tabur di tupai bahagia. Umat Allah yang terkasih, sambut dan terimalah keluarga Kristen yang baru ini sebagai bagian dari persekutuan keluarga Allah yang saling mengasihi dan mendoakan Kami menyambut dan mendoakan mereka. Silakan kembali. Marilah kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami, di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Kami mengucap syukur pada saat ini ya Bapa, oleh karena
Engkau boleh menyertai kami ketika kami bersama-sama mengikuti ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan bagi kedua saudara terkasih kami, Hans David Lasut dengan Forilia Christina Taroreh. Kedua anak kami ini, hari ini mereka telah dipersatukan oleh Tuhan melalui ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan yang kudus. Mereka bukan lagi dua tetapi telah menjadi satu. Bahkan Tuhan juga telah mempersatukan kedua keluarga Lasut dan keluarga Taroreh. Karena itu ada ungkapan syukur dan terima kasih yang keluarga dan kami semua panjatkan kepada Tuhan pada saat ini. Dan kami bersyukur untuk ibadah yang boleh berjalan dengan baik. Dan kami juga bersyukur untuk firman-Mu yang telah menyapa kami. Kiranya firman yang telah diberitakan ini menjadi pedoman bagi kami, khususnya kedua saudara kami ini yang akan memulai perjalanan kehidupan rumah tangga mereka, ya Tuhan. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa setiap rumah tangga tidak akan luput dari persoalan, masalah, pergumulan. Tapi kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, khususnya juga bagi kedua saudara kami ini. Ketika mereka menjalani kehidupan rumah tangga, biarlah mereka menjadi keluarga yang tetap setia, menjadi keluarga yang taat kepada Tuhan, menjadi keluarga yang senantiasa hidup di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan, menjadi keluarga yang senantiasa hidup dalam ungkapan syukur kepada Tuhan. Dan kami berdoa kiranya rumah tangga yang baru ini Tuhan pakai sehingga mereka juga boleh menjadi saluran berkat bagi semua orang, ya Tuhan. Kami serahkan juga pekerjaan mereka masing-masing dan juga semua rencana-rencana yang mereka telah susun, yang telah mereka persiapkan di dalam mengarungi hidup rumah tangga yang baru ini, ya Tuhan. Biarlah rencana-rencana itu juga mereka serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan karena kami percaya rancangan Tuhan itu lebih baik daripada rancangan-rancangan kami manusia ini yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Ya Tuhan, kiranya mereka menjadi suami dan istri yang tetap saling menopang, saling mengasihi, saling mencintai, saling memberikan dukungan juga dalam menjalani kehidupan rumah tangga, ya Tuhan. Biarlah mereka juga memiliki kedewasaan iman ketika mereka diperhadapkan dengan berbagai tantangan dan pergumulan hidup. Terima kasih ya Bapa. Kami juga menyerahkan kedua orang tua terkasih, keluarga Lasut dan Taroreh yang hari ini juga boleh bersyukur dan mereka boleh bersuka cita, ya Tuhan. Berkati juga kedua keluarga ini, berikan mereka senantiasa kesehatan, dan biarlah juga bersama dengan rekan-rekan, teman-teman dari kedua mempelai juga yang boleh hadir saat ini juga, kami serahkan mereka juga ke dalam tangan pengasihan-Mu, ya Bapa. Engkau juga memberkati setiap orang yang telah hadir bersama-sama dalam persekutuan ibadah pada saat ini. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu, ya Bapa, acara resepsi yang akan mereka laksanakan pada hari ini. Kiranya seluruh rangkaian acara resepsi perkawinan dapat berjalan karena pertolongan Tuhan sungguh boleh nyata dalam kehidupan mereka, ya Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa menyerahkan seluruh pelayan-pelayan yang melayani pada saat ini, para penatua diaken, juga pendeta serta pemain musik dan pemandu lagu,
tim multimedia, kami semua yang telah mengambil bagian dalam pelayanan pada saat ini ya Bapa, kiranya Engkau juga memberkati kami masing-masing. Terima kasih ya Allah, di dalam surga kami hanya menyerahkan seluruh kehidupan kami menyerahkan seluruh pergumulan kami ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Inilah doa dan permohonan kami, di dalam pengasihan-Mu ya Tuhan kami memohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita akan mendengarkan kedua mempelai yang akan menyampaikan ungkapan syukur berupa pujian kepada Tuhan. You, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a
Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dengan penuh syukur, marilah kita memberikan persembahan kepadanya. Pesan Alkitab dalam Pengkhotbah 2 ayat 24 dan 25 menyatakan, tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Dia, Tuhan memberkati. Saudara-saudara, dipersilakan berdiri. Mari menyerahkan persembahan kita dalam doa kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dengan memberi persembahan bagi-Mu. Ajarlah kami dan keluarga kami untuk senantiasa bersyukur, agar dalam keadaan senang maupun susah, kami tidak terjebak dalam kekhawatiran, serta selalu mempersembahkan hidup bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Demi Kristus, cinta kasih-Nya selalu kami rasakan. Sang
Tetap berdiri, umat Allah, kembalilah dengan penuh sukacita. Jadikanlah Yesus Kristus sebagai pemimpin di dalam rumah tanggamu, dan lakukanlah firman-Nya dalam hidupmu. Kiranya melalui karya hidupmu dan keluargamu, orang lain dapat mengenal dan mengalami cinta dan kasih sayang Allah yang sempurna di dalam Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Setiap janjiku dan setiap doaku, Kau langkai imanku, Tuhan bersamaku. Tiap gunung ku tempuh, harapanku pun teguh, bahwa Tuhan beserta, hanya anugerah-Nya. Anugerah-Nya Tuhan beri, kuasa-Nya Kristuslah di dalamku. Aku menang bersamanya. Tiap jiwaku rengkuh, tiap hatiku sentuh, ku bagikan damai-Nya. Air mata pun reda oleh sabda kasih-Nya. Duka hilang karena anugerah-Nya. Tuhan beri anugerah-Nya, Tuhan beri kuasa-Nya. Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah curahan berkat-Nya. Kiranya Allah mencukupi yang engkau butuhkan, tanda bahwa Ia memelihara hidupmu. Kiranya Allah memampukan engkau untuk selalu berkarya melalui apa yang engkau kerjakan. Kiranya sinar mentari kehidupan menerobos jendela rumahmu, serta menghangatkan seisi keluargamu. Kiranya busur pelangi menangkap tetesan air hujan di atas rumahmu, yang menambah indah hidupmu. Kiranya akan selalu ada tangan para sahabat yang siap menggenggam dan menopang setiap kesulitanmu. Kiranya orang-orang yang membencimu kini sudi engkau rangkul dan kemudian menjadi sahabatmu. Kiranya Allah Sang Tritunggal, Maha Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyempurnakan iman, pengharapan, dan cinta kasih-Mu di tempat ini atau dimanapun kita berada,
hari ini, esok, sampai kita bertemu kembali. Haleluya, 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 amin, Maaf, sambutan dari keluarga Tarore dan Lasut kami persilahkan. Ya, Shalom. Saya mewakili keluarga Lasut Tarore mau berterima kasih. Pertama-tama berterima kasih kepada Tuhan yang sudah mengaruniakan kepada kami anak laki-laki, anak perempuan, kedua-duanya bungsu, dan hari ini boleh ditolong Tuhan, boleh diberkati dalam pernikahan kudus. Yang kedua, kami berterima kasih kepada PHMJ GPIB Menteng, Paulus Menteng, yang sudah mempersiapkan sampai terlaksananya peneguhan pemberkatan pada saat ini. Secara khusus kami berterima kasih kepada Bapak Pendeta Romi Mateus dan semua penatua, diaken, pemusik, pemandu, penata suara, multimedia, dan slide. Kami berterima kasih. Kami berdua, keluarga Lasut Lao dan keluarga Tarore Tumelap, tidak berdomisili di Jakarta, jadi kami di luar Jakarta, tetapi GPIB Paulus berkenan mempersiapkan secara baik sampai terlaksananya peneguhan dan pemberkatan saat ini. Terima kasih kepada Kepala Kantor yang mempersiapkan baik administrasi dan sebagainya. Yang berikut kami berterima kasih juga kepada keluarga Tarore Tumelap yang sudah menjadi alat Tuhan melahirkan dan membesarkan anak bungsu perempuan satu-satunya mereka, anak ketiga satu-satunya perempuan, memelihara, membesarkan, dan berkenan mempercayakan untuk dinikahi oleh anak kami Hans David Lasut
tidak gampang. Kami juga pernah menikahkan anak perempuan. Ya, jadi kami berterima kasih untuk kepercayaan. Saya berharap anak kami Hans akan menjadi laki-laki yang tangguh, yang memelihara kepercayaan ini. Ya, seperti saya katakan tadi, selama ini mereka berdua di Jakarta, kuliah sampai bekerja tanpa kami orang tua. Jadi ada kakak-kakak mereka, ada Revo Tarore dan istri, Renaldi Tarore dan istri, ada Irena Ivana Lasud dan Averino van der Muur yang menjadi kakak-kakak mereka yang memperhatikan, menolong, dan bersama-sama dengan mereka berdua. Kami juga harus berterima kasih. Kami juga berterima kasih untuk keluarga van der Muur Tulende, dan juga kami berterima kasih kepada keluarga Kelondam, secara khusus keluarga Tanuri Kelondam. Kami berterima kasih ke semua Bapak Ibu yang berkenan hadir dalam ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.